Yo halo guys, balik lagi dengan saya Karsa di sini dan ini adalah Xiaomi Redmi Note 5 atau Redmi Note 5 aja kali ya. HP ini rilis di Indonesia sejak tahun 2018 lalu dan sekarang adalah tahun 2022 dan bentaran lagi mau lebaran sih. Saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin andai kata ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian. Oke, ini adalah Redmi Note 5, HP yang sangat gahar ya menurut saya, atau HP yang sangat worth it pada masanya. HP ini sebenarnya sempat juga saya bahas di akhir tahun kemarin, tapi itu yang warna black atau hitam. Lantas apakah HP ini masih worth it di tahun sekarang? Desain dari Redmi Note 5 ini sendiri terbilang masih cukup ya. Bodinya terbuat dari metal, begitu juga dengan frame yang mengelilinginya juga sudah terbuat dari metal. Jadi memang solid sih kalau megang HP ini. Tapi walaupun begitu, finishingnya masih kurang halus ya menurut saya, karena memang sangat mudah meninggalkan bekas sidik jari. Untuk desainnya sendiri di bagian belakang masih cukup oke sih menurut saya, tapi untuk bagian depan memang cukup jadul. Bezel di bagian bawah ataupun atasnya masih terasa tebal. Tapi ya lagi-lagi untungnya layar di HP ini sudah mengusung layar full screen. Berat HP ini adalah 181 gram, memang tidak terlalu ringan ya karena ditanamkan baterai berkapasitas 4000 mAh. Kapasitas ini di tahun 2018 sudah terbilang cukup besar ya, tapi untuk tahun sekarang masih memang terasa standar aja, karena minimal HP sekarang sudah punya baterai 5000 mAh. Tapi jangan bandingkan sama produk Apple ya, karena tahu sendiri lah baterainya. Tapi walaupun kecil-kecil, baterai iPhone tuh kuat kok. Tapi kalau iPhone SE2 itu agak boros sih kata orang. Ukuran layar di HP ini adalah 5,9 inci dengan resolusi Full HD. Untuk tampilan multimedia seperti menonton film YouTube, HP ini masih oke banget. Warnanya masih cukup gonjreng ya, walaupun panel yang dipakai di HP ini adalah IPS. Oh ya, untuk proteksi layarnya sendiri HP ini sudah dilapisi Corning Gorilla Glass ya, jadi cukup aman sih. Untuk mesin sendiri, Redmi Note 5 ini dibekali dengan prosesor Snapdragon 636. Untuk chipset saya rasa masih kuat ya, mampu menjalankan game-game ringan seperti Mobile Legends, PS, PUBG, dan game lainnya. Untuk keperluan game, HP ini masih lumayan cukup bisa diandelin sih. Bermain sosmed, YouTube, dan TikTokan, HP ini masih lancar jaya ya. Dan untuk ketahanan baterainya ini sendiri cukup awet. Walaupun ini adalah HP bekas yang sudah dipakai sejak tahun 2020 oleh pengguna sebelumnya. Tapi baterainya masih bisa bertahan seharian selama saya pakai beberapa hari ini. Tapi dengan pemakaian ringan sih dan sesekali main game seperti main PS. Ya saya paling main game PS aja sih, itu pun kalau lagi gabut banget. Dan suka juga latihan sendiri. Pas main PS tuh kadang suka bercanda sih, saya golin ke gawang sendiri tuh gabut. Soalnya nggak ada lawan yang keras mainnya, kalah semua. Oh ya, untuk varian RAM yang sedang saya bahas ini yang RAM 4GB dengan plus internal 64GB. Jadi untuk keperluan multitasking atau berpindah aplikasi, HP ini masih lumayan terasa smooth. Ada dua varian yang masuk resmi ke Indonesia kalau nggak salah, yaitu RAM 3 dengan plus internal 32GB dan RAM 4 dengan plus internal 64GB. Untuk slot SIM-nya sendiri masih hybrid ya, jadi harus mengorbankan salah satu SIM jika ingin memakai memori eksternal secara bersamaan. Tapi jika ingin memakai dual SIM secara langsung, tapi tidak bisa dengan memori. Untuk fitur lainnya, Redmi Note 5 tentu masih punya infrared ya, yang bisa digunakan sebagai remote untuk mengontrol AC, TV, dan lain-lain. Tentu fitur ini adalah andalan dari Xiaomi yang selalu diberikan di setiap HP mereka. Untuk sektor keamanan, Redmi Note 5 punya fingerprint tradisional di bagian belakang. Selain fingerprint, ada juga face unlock yang respon keduanya sama-sama masih cukup cepat. Tapi kalau saya memang lebih prefer menggunakan fingerprint sih, karena saya pikir lebih aman daripada face unlock. Beralih ke bagian kamera, dan ini adalah salah satu yang digembor-gemborkan ataupun yang paling menarik dari Redmi Note 5 ini. Di bagian kamera, Redmi Note 5 dibekali dengan setup dual kamera, yang pada zamannya ini jos banget sih hasilnya. Kamera utama beresolusi 12 megapiksel dan kamera bokeh-bokehan beresolusi 2 megapiksel, sedangkan selfie-nya beresolusi 13 megapiksel. Untuk gambar yang dihasilkan sampai tahun sekarang saya rasa masih cukup bagus ya. Warnanya juga enak walaupun memang sedikit tertinggal, karena wajar HP ini adalah HP lama.
Oke, ini adalah hasil kamera belakang dari Redmi Note 5 di kondisi sore hari yang masih lumayan terik di jam 5 sore mendekat jelang buka puasa. Untuk hasilnya di sini masih oke banget ya, warnanya juga masih enak. Oke, kita coba untuk bawa jalan. Stabilisasinya juga oke. Oke, untuk hasil detailnya teman-teman bisa langsung nilai sendiri. Kalau saya sih nilainya masih cukup. Memang hasil dari kamera Redmi Note 5 ini dulu terbilang sangat jos banget ya di masanya. Tapi setelah 4 tahun berlalu, saya rasa juga masih cukup enak ya warnanya. Oke, ini adalah hasil kamera depan dari Redmi Note 5 di resolusi 1080p, kondisi sore hari yang masih lumayan terik. Untuk hasilnya di sini tampak oke sih, warnanya juga masih lumayan, masih terik ya, padahal udah jam 4 sore. Kita coba jalan. Untuk hasilnya teman-teman bisa langsung lihat sendiri. Untuk unit yang sedang saya review ini sudah menggunakan OS Android Pie atau 9 yang berbasis MIUI 11. Untuk iklan masih sering muncul ya, apalagi saat kita membuka aplikasi bawaan seperti video atau musik. Tapi ini kan HP Xiaomi, jadi terkenal banyak iklan sih sebenarnya. Untuk diajak bermain game-game ringan, HP ini masih lancar sih. Hampir tidak ada keluhan yang saya pakai di beberapa hari pemakaian. Kesimpulan yang dapat saya berikan dari pembahasan kali ini adalah, tentu HP ini adalah HP yang paling bagus di kelasnya dulu, baik dari segi performa, kamera, dan terutama harga. Tapi untuk tahun sekarang jelas HP ini sudah mulai agak turun ya performanya. Tapi jika teman-teman berminat meminang HP ini kembali dengan kondisi bekas, tentu HP ini masih worth it dipakai 1-2 tahun ke depan. Karena untuk kameranya juga masih bagus, performanya juga nggak buruk-buruk amat terutama, dan tentu harganya sudah hampir nyaris di bawah 1 juta ya sekarang dengan kondisi bekas. Tapi lagi dan lagi, jika ingin membeli HP bekas harus dicek teliti terlebih dahulu agar tidak ada kekecewaan di kemudian hari. Oke, sekian pembahasan dari Redmi Note 5 ini di tahun 2022 dari KP Gadget kali ini. Like jika teman-teman suka dengan video ini dan dislike saja kalau nggak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan thank you. Hujan bersih. Mau beli takjil lagi.